Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 111 SD. 113. Bab 111 mengalahkannya. Dong Suebing tidak peduli dengan pelajaran sorenya di sekolah pesta. Dia menandai taksi dan kembali ke kantor cabang distrik barat. Di kompleks cabang, orang-orang melihat Dong Suebing dan mulai berbisik dan mendiskusikannya. Lihat, itu kepala Xiao Dong. Dia dalam masalah sekarang. Dia mengikuti pelatihan di sekolah partai, tapi dia masih kehilangan posisinya. Itu benar. Dia telah melawan kepala Zhou dan masih menulis surat untuk melaporkannya. Ini harus menjadi akhir dari karirnya. Kami masih belum tahu apa yang akan terjadi. Kepala Dong juga melakukan keajaiban di menit terakhir. Jika tidak, mengapa dia memiliki julukan kepala yang maha kuasa Xiao Dong? Kalian semua seharusnya sudah melihat berapa kali dia menyelamatkan hari ini. Dia bahkan telah menyelamatkan nyawa Menteri Lui 2 minggu lalu. Saya pikir dia akan bisa melakukan ini lagi. Kali ini berbeda. Tidak peduli seberapa mampu kepala Xiao Dong, dia juga tidak dapat mengubah keputusan komite partai. Dia sudah diganti, dan ini bukan akhir dari segalanya. Kepala Zhou tidak akan melepaskannya dengan mudah. Hah, kamu benar. Hei, dia sedang berjalan. Ayo pergi. Setelah begitu banyak insiden, tidak ada seorang pun di biro cabang distrik barat yang tidak mengenal Dong Suebing. Dong Suebing mengatupkan giginya lebih keras saat dia melihat semua orang bersembunyi darinya. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, dia tahu itu bukan sesuatu yang baik. Dia melihat sekeliling pada semua orang itu dan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju gedung abu-abu. Dia langsung pergi ke kantor urusan umum. Di kantor, Tan Limei, Chang Juan, Guo Panwei, dan yang lainnya semua khawatir. Pintu kantor tiba-tiba terbuka, dan Dong Suebing masuk. Chang Juan berdiri, "Kepala Dong, kamu kembali." Guo Panwei juga berkata, "Kepala Dong, sebelumnya di partai komite." Guo Sunji tiba-tiba menjadi pemimpin mereka, dan mereka semua tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Jika ini benar, maka mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Dong Suebing melambaikan tangannya, "Aku tahu. Di manakah lokasi Guo Sunji? Di mana dia?" Dia. Semua orang di kantor tidak tahu apa yang ingin dilakukan kepala Dong. Mereka khawatir. Setelah saling memandang sejenak, Tan Limei menunjuk ke kantor kecil Dong Suebing. Dia ada di dalam sana. Setelah rapat komite partai berakhir, dia membawa semua barangnya. Dong Suebing berbalik dan memasuki kantor kecil, dan dia menutup pintu di belakangnya. Guo Sunji telah mendengar Dong Suebing dan yang lainnya berbicara di luar. Dia mencibir dan menatap Dong Suebing. "Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk pintu sebelum memasuki kantor pemimpinmu? Aku akan melepaskanmu kali ini. Jika Anda melakukan ini lagi, saya akan meminta Anda untuk berlatih mengetuk pintu di rumah. Kamu hanya bisa kembali bekerja setelah kamu belajar cara mengetuk." Guo Shenji membenci Dong Suebing. Jika bukan karena Dong Suebing, dia akan menghadiri pelatihan sekarang dan akan dipromosikan menjadi kepala bagian ketika dia kembali. Dia akan dapat menggantikan Li Qing sebagai kepala kantor urusan umum. Dong Suebing sangat marah, tapi dia tersenyum. "Ketukan. Ini kantorku. Guo Shenji tertawa. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa kantor ini adalah milik saya sekarang." "Oh, Anda berada di sini pada waktu yang tepat. Serahkan izin kerja Anda. Saya akan mengubahnya menjadi izin kerja anggota staf untuk Anda." Guo Sunji, yang sedang duduk di kursi kantor, membungkuk dan mendorong beberapa cangkir teh, daun teh, arsip, del. Di atas meja, ke arah Dong Suebing. "Bawa barang-barangmu pergi. Saya tidak bebas berkemas untuk Anda. Percepat." Dong Suebing menatap Guo Shenji di matanya.
Guo Sunji, kamu terlalu berlebihan. Saya tidak akan berbicara tentang Anda mengganti dokumen rapat. Kali ini Anda berani menggunakan nama saya untuk mengirim surat informan untuk melaporkan terhadap Kepala Zhou. Menurutmu itu lucu? Dong Suebing menunjuk ke arah Guo Sunji dan berteriak, jangan berpikir semua orang bodoh. Semua orang bisa tahu bahwa kamulah yang bermain trik. Guo Sunji tersenyum dengan seringai, kamu harus tahu apakah kamu telah mengirim surat itu. Mengapa? Apakah Anda mencoba untuk menuduh saya? Saya pikir Anda sakit. Anda mengirim surat itu, dan Anda tidak berani mengakuinya. Apakah Anda seorang pria? Anda punya nyali untuk mengirimkannya, namun kamu tidak berani mengakuinya. Dong Suebing bisa merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya. Guo Sunji merasa senang melihat reaksi Dong Suebing. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Serahkan izin kerja Anda dan bawa barang-barang Anda. Meja di dekat pintu adalah meja kerja baru Anda. Percepat, jangan biarkan saya ulangi untuk yang ketiga waktu. Masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Aku tidak punya waktu untuk menghiburmu. Bagaimana jika aku menolak? Menolak. Guo Sunji menatapnya dan mendorong barang-barang Dong Suebing dari meja. Beberapa barang jatuh ke tempat sampah, dan beberapa jatuh ke lantai. Cangkir teh pecah saat mendarat di lantai. File dan dokumen ada di mana-mana. Kau tidak menginginkan semua ini. Bagus. Karena ini semua sampah, maka aku akan memperlakukan mereka sebagai sampah. Guo Sunji tersenyum dan mengangkat telepon untuk menelepon keluar. Halo, minta Guo Panwei untuk membawa sapu dan pengki ke kantor saya sekarang. Persetan denganmu. Dong Suebing meledak. Dia mengangkat tinjunya dan meninju Guo Sunji di sisi kanan wajahnya. Bang! Itu adalah suara tinju Dong Suebing yang mengenai wajahnya. Guo Sunji tidak percaya apa yang telah terjadi. Dia jatuh dari kursinya dan menutupi wajahnya, apakah kamu gila? Memukul atasan adalah pelanggaran yang lebih serius daripada dilaporkan ke Departemen Inspeksi Disiplin. Dong Suebing mungkin kehilangan pekerjaannya dan bahkan ditangkap dan didakwa di pengadilan. Inilah mengapa Guo Sunji tidak pernah mengharapkan Dong Suebing untuk memukulnya. Dong Suebing melihat wajah bengkak Guo Sunji, dan dia masih belum puas. Dia mengangkat kakinya dan menginjak perut Guo Sunji. Ah! Guo Sunji berteriak kesakitan. Membantu. Membantu. Dia tertegun dari pukulan Dong Suebing dan tidak bisa membalas. Dia hanya bisa meminta bantuan. Dong Suebing sudah habis-habisan. Dia terus menginjak perut Guo Sunji dan memberikan tendangan keras di wajahnya. Tendangan ini keras. Guo Sunji menjerit kesakitan dan kemudian memuntahkan seteguk darah dan beberapa gigi. Bang! Pintu kantor kecil itu terbuka. Tan Limei, Suangzi dan yang lainnya berlari masuk. Kepala Dong, berhenti. Berhenti memukulnya. Bingsi, berhenti. Dong Suebing mengabaikan permohonan mereka dan terus menendang Guo Sunji. Menuntut saya. Bingkai saya. Hancurkan cangkir saya. Berpura-pura menjadi pemimpin di depanku. Kamu pikir kamu siapa? 1 tendangan. 2 tendangan. 3 tendangan. Ah! Ini, cepat, panggil ambulans. Jangan biarkan dia mati. Tangisan Guo Sunji semakin pelan. Setelah Suangzi meraih Dong Suebing dan menghentikannya, Dong Suebing merasa jauh lebih baik. Bab 112 Bukti. Bagus. Saya akan memberi Anda bukti. Kembali. Adegan-adegan muncul, dan kantor kecil itu menjadi sunyi lagi. Guo Sunji mengangkat telepon, halo, minta Guo Panwei untuk membawa sapu dan pengki ke kantor saya sekarang. Dong Suebing menunjuk ke arahnya. Guo Sunji, saya akan mengingat ini. Ini belum berakhir. Guo Sunji menatapnya dengan seringai. Bagus. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya. Aku akan menunggumu. Setelah mengalahkan Guo Sunji, Dong Suebing merasa jauh lebih baik. Namun, dia masih marah. Dia dituduh, dan Zhou Guoan menggantikannya tanpa alasan.
Bahkan jika dia mengalahkan keduanya 5 kali atau 10 kali, itu tidak akan mengubah fakta. Inilah mengapa Dong Suebing meninggalkan kantor setelah melampiaskan kekesalannya. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Tan Limei, Chang Juan, dan yang lainnya berbicara dan pergi. Dia pergi ke atas. Sepanjang jalan, orang-orang menghindari Dong Suebing. Dong Suebing tiba di kantor baru Zhou Guoan dan mengetuk pintu. Suara dingin Zhou Guoan terdengar, "Masuk." Zhou Guoan sekarang adalah kepala biro cabang dan berbeda dari Guo Sunji. Meskipun Dong Suebing membencinya karena mengeluarkannya dari posisinya, tetapi dia tetap harus mengikuti aturan. Dong Suebing menutup pintu di belakangnya setelah dia memasuki kantor dan berdiri di sana menatap Zhou Guoan yang tampak tegas. "Kepala Zhou, ada sesuatu yang perlu saya laporkan." Zhou Guoan meletakkan file yang dipegangnya dan menatap Dong Suebing. "Keluar." Dong Suebing mengendalikan amarahnya dan berkata, "Aku akan pergi setelah aku selesai. Aku memintamu untuk keluar." Zhou Guoan tidak bisa diganggu dengan Dong Suebing. "Tidak bisakah kamu mendengarku? Brengsek, aku tidak akan pergi." Dong Suebing bisa merasakan darahnya mendidih lagi dan berkata, "Jika itu karena tentang surat informan, saya pikir saya perlu memberi Anda penjelasan. Saya akan mulai dengan kejadian dokumen pertemuan 2 minggu lalu. Anda seharusnya membaca laporan yang saya kirimkan. Tetapi pada hari ketiga setelah saya menyerahkan laporan, saya melihat sesuatu yang mencurigakan. Pada hari kejadian, semua dokumen rapat diperiksa oleh Chang Juan dan Tan Limei. Satu orang mungkin membuat kesalahan, tetapi bagaimana dengan 2 orang? Saya mendengar bahwa Guo Sunji sendirian di kantor saat makan siang hari itu. Anda harus tahu dia tidak senang dengan saya dan sore itu juga, insiden dokumen pertemuan terjadi. Apakah masih perlu bertanya siapa yang bermain trik? Saya berani bersumpah bahwa sebelum kejadian itu, saya bahkan tidak tahu bahwa Anda menderita diabetes. Bagaimana saya bisa dengan sengaja mencetak gambar-gambar itu dan meletakkannya di antara dokumen-dokumen? Ini semua dilakukan oleh Guo Sunji." Zhou Guoan melihat Dong Suebing mengabaikan perintahnya, dan wajahnya menjadi hitam. Dong Suebing melanjutkan, "Apakah Anda benar-benar berpikir sayalah yang menulis surat untuk mengadukan Anda? Jika saya berani melaporkan Anda ke atasan, mengapa saya tidak menyerahkan surat tulisan tangan saja? Apakah saya masih perlu mengetik dan mencetak surat itu? Saya takut membiarkan orang lain mengenali tulisan tangan saya. Tapi surat itu sudah mencantumkan nama saya. Mengapa saya harus takut tulisan tangan saya dikenali? Seseorang mencoba menjebakku. Wei Hao. Guo Sunji adalah tersangka terbesar. Tidak, ini harus dilakukan olehnya." Zhou Guoan tidak tahu tentang semua ini. Dia tahu, mengesampingkan insiden pertemuan itu, surat informan ini sangat mencurigakan seperti yang dikatakan Dong Suebing. Tapi Zhou Guoan tidak berpikir bahwa Guo Sunji yang mengirim surat itu. Dia merasa Guo Sunji tidak punya nyali untuk melakukan itu. Dia curiga itu ada hubungannya dengan Su Yan dan Song Shouji. Dia curiga seseorang ingin membiarkan dia memulai perang dengan Su Yan dan fiksinya dari kejadian ini. Dong Suebing dipersiapkan oleh Su Yan, dan jika dia menyentuh Dong Suebing, itu berarti dia akan berperang melawan Su Yan. Orang lain akan diuntungkan jika ini terjadi. Tersangka keduanya adalah Dong Suebing. Pemuda ini berani memperjuangkan tempat kursus pelatihan bersamanya dan berani melawannya. Seorang pemuda seperti dia akan berani melakukan hal-hal bodoh. Surat itu mungkin benar-benar ditulis olehnya. Tetapi tidak peduli siapa yang berada di balik ini dan siapa yang menulis surat itu, berita itu telah menyebar. Zhou Guoan tidak bisa duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika tidak, dia akan kehilangan rasa hormat dari orang lain. Jadi, dia menyematkan semua tanggung jawab pada Dong Suebing dan mencopot Dong Suebing dari posisinya selama pertemuan pagi.
Dia juga bisa membangun otoritasnya pada saat yang sama dan menekan Su Yan. Kau sudah selesai. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Iya. Zhou Guoan menatap Dong Suebing, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku sengaja memilihmu? Berpura-pura. Lanjutkan dengan kepura-puraan Anda. Dong Suebing menjawab, saya tidak mengatakan itu. Saya hanya ingin menjelaskan diri saya sendiri. Zhou Guoan dengan benar berkata, setiap orang memiliki wewenang untuk meniup peluit. Saya tidak peduli siapa itu. Selama ada bukti, siapapun bisa melapor ke Komisi Pemeriksaan Disiplin. Saya, Zhou Guoan, adalah orang yang benar. Saya tidak takut siapapun melaporkan terhadap saya dan tidak akan memilih siapapun atas surat ini. Pemindahan internal Anda adalah keputusan organisasi, dan telah melalui diskusi dan pemungutan suara selama rapat komite partai. Ini bukan karena aku memilihmu. Apakah kamu mengerti? Dong Suebing merasa jijik mendengar balasan resmi Zhou Guoan. Dia bertanya, karena saya tidak melakukan kesalahan, mengapa saya diganti? Hanya karena saya menghadiri kursus pelatihan di sekolah partai. Hanya karena saya tidak bisa mengurus kantor ketika saya di kursus. Kursus saya akan berakhir 5 hari lagi. Sejak 10 hari telah berlalu, mengapa Anda tidak bisa menunggu 5 hari lagi? Jika organisasi berpikir bahwa saya tidak dapat mengatasi kursus dan mengelola kantor, maka saya akan berhenti dari kursus pelatihan. Zhou Guoan menggedor mejanya. Perhatikan sikapmu. Menurut Anda apa sekolah partai itu? Ini adalah tempat untuk merawat petugas. Anda pikir Anda bisa berhenti seperti ini? Kamu pikir tempat itu adalah pasar? Dong Suebing balas menatap Zhou Guoan di matanya. Kamu juga mengatakan bahwa sekolah partai adalah untuk mempersiapkan petugas. Tapi saya sekarang di kursus sekolah partai. Bukan hanya saya tidak rapi, saya masih kehilangan posisi saya. Apa alasannya? Apakah ini cara organisasi mempersiapkan saya? Zhou Guoan sangat marah sampai dia menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka Dong Suebing akan berani berbicara dengannya seperti ini. Keluar dari kantorku sekarang. Dong Suebing tahu tidak ada gunanya berdebat dengannya. Dia memandang Zhou Guoan dan pergi. Zhou Guoan sangat marah pada Dong Suebing. Kehilangan posisi Anda. Saya akan memastikan Anda bahkan tidak bisa menjadi anggota staf. Sebelum Dong Suebing membuka pintu dan pergi, Zhou Guoan berkata, biarkan saya mengingatkan Anda. Jika Anda ingin melaporkan saya, ingatlah untuk memberikan bukti. Jika tidak, Komisi Inspeksi Disiplin tidak akan bertindak. Dong Suebing merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya lagi setelah dia mendengar apa yang dikatakan Zhou Guoan. Aku sudah menjelaskan kepadamu begitu lama, dan kamu masih bersikeras bahwa akulah yang menulis surat itu. Brengsek, betapa bodohnya. Bagus. Anda bersikeras saya orang yang melaporkan terhadap Anda. Anda ingin saya memberikan bukti. Aku akan mendapatkan buktinya. Bab 113 Mencari Rumah. Berita bentrokan Dong Suebing dengan Kepala Biro Cabang Zhou menyebar ke seluruh cabang. Semua orang terkejut dengan berita ini. Mereka terdiam dan merasa Kepala Xiao Dong terlalu berani. Whistleblowing terhadap atasannya. Apakah ada hal lain yang tidak berani dia lakukan? Bentrok dengan Zhou Guoan adalah pukulan terakhir Dong Suebing. Dia telah menyinggung nomor cabang. Satu orang dan kehilangan posisinya sebagai wakil kepala kantor urusan umum. Musuhnya, Guo Sunji, telah menggantikannya dan menjadi supervisor langsungnya. Tapi Dong Suebing yang marah bisa melihat keseluruhan gambarannya sekarang. Tidak masalah jika Guo Sunji adalah orang yang menjebaknya. Selama Zhou Guoan adalah kepala cabang, itu akan menjadi akhir karirnya. Tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup di tempat ini. Jika Dong Suebing bisa menyeret Zhou Guoan turun dari posisinya sebagai kepala biro cabang, semua masalah akan terpecahkan. Dia bahkan mungkin diangkat kembali sebagai wakil kepala kantor urusan umum.
Dong Suebing hanya punya satu pilihan lagi. Kantor Suyan. Suyan dan Song Souji sedang minum teh di kantor. Suyan menerima panggilan telepon dan tahu tentang apa yang dilakukan Dong Suebing. Setelah menutup telepon, dia menggelengkan kepalanya. Xiao Dong ini terlalu impulsif. Song Souji bertanya, ada apa? Dia berdebat dengan kepala Zhou dan diusir dari kantornya. Dia tidak bisa disalahkan. Setelah Xiao Dong memasuki kantor urusan umum, dia telah memberikan kontribusi yang signifikan dan kinerja sangat baik. Tapi sekarang, dia terjebak dalam situasi ini, dan siapapun di posisinya juga akan marah. Song Souji menghela nafas. Zhou tua akan menghadapi Xiao Dong dengan kasar. Apa yang harus kita lakukan? Pada rapat komite, Song Souji dan Su Yan kalah dari Zhou Guoan. Seluruh cabang menatap mereka. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Su Yan menyesap tehnya dan mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu tahu dari pertemuan itu? Pang Bin sudah pergi ke sisi Zhou Guoan. Orang-orang lainnya juga berada di pihak Zhou Guoan. Mereka semua membuat sinyal mata satu sama lain dan bahkan Cheng Haimei. Sekarang, kekuatan terlempar tidak seimbang. Hari-hari kita di sini tidak akan damai di masa depan. Menghela nafas. Su Yan dan Song Souji berpikir untuk bersandar ke sisi Zhou Guoan. Tapi ini tidak mungkin. Itu karena insiden yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Tidak banyak orang yang tahu tentang kejadian ini. Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Song Souji telah menerima surat tanpa nama dari seorang pelapor. Surat itu menyatakan bahwa Zhou Guoan telah menerima suap dan memberikan beberapa bukti. Pada saat itu, Song Souji dan Zhou Guoan tidak memiliki dendam tetapi juga tidak dekat. Karena tugasnya, Song Souji dan Su Yan harus melakukan penyelidikan secara diam-diam. Namun pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan bukti nyata. Berita investigasi ini bocor, dan Zhou Guoan mengetahuinya. Meskipun Zhou Guoan tidak menunjukkan ketidakbahagiaan, Su Yan dan Song Souji tahu dia masih ingat kejadian ini dan sedang menunggu kesempatan untuk membalas mereka. Setelah kejadian ini, kedua belah pihak tidak bisa lagi bekerja secara damai satu sama lain. Ketuk, ketuk, ketuk. Seseorang berada di pintu. Su Yan berteriak, masuk. Dong Suebing memasuki kantor dengan ekspresi marah. Kepala Su, Sekretaris Song. Su Yan menatapnya. Apakah kamu pergi dan mencari kepala Zhou barusan? Bukankah aku memberitahumu untuk tetap rendah untuk saat ini? Kembali ke sekolah pesta sekarang. Selesaikan kursus pelatihan Anda terlebih dahulu dan jangan kembali ke cabang sebelum kursus Anda berakhir. Saya telah kehilangan posisi saya. Apakah saya masih memiliki mood untuk mengikuti kursus? Dong Suebing mengendalikan amarahnya dan bertanya, Kepala Su, saya hanya ingin menanyakan sesuatu. Aku akan pergi setelah mendapat jawaban. Su Yan meletakkan cangkir tehnya. Apa itu? Pertanyaan Dong Suebing berikutnya mengejutkan Su Yan dan Song Souji. Jika saya bisa mendapatkan bukti bahwa kepala Zhou menerima suap, dapatkah dia dijatuhkan? Dong Suebing terlalu langsung. Tapi dia tidak punya solusi lain. Saya berbicara tentang bukti nyata. Su Yan dan Song Souji saling memandang tanpa berkata apa-apa. Bukti. Su Yan dan Song Souji juga ingin mendapatkan bukti dan menjatuhkan Zhou Guoan. Dengan cara ini, mereka akan bernafas. Tetapi keduanya telah lama menyelidiki Zhou Guoan dan tidak dapat menemukan apapun. Seorang anggota staf junior, yang telah bergabung dengan biro selama beberapa bulan, dapat menemukan bukti. Masalah ini sangat sensitif, dan Su Yan ingin memberitahu Dong Suebing untuk segera menyerahkan semua bukti yang dimilikinya. Tetapi keduanya tidak berpikir bahwa Dong Suebing memiliki bukti. Dong Suebing mendapat jawaban dari ekspresi Su Yan. Bisakah Anda memberitahu saya alamat kepala Zhou di perempatan cabang? Su Yan tercengang. Anda ingin alamatnya? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Pergi ke rumahnya dan mencuri barang bukti.
Bagaimana ini bisa terjadi? Song Souji juga terkejut. Xiao Dong, jangan impulsif. Dong Suebing menjawab, saya mengerti, tapi alamatnya. Su Yan tetap diam. Kepala Su. Su Yan menatap mata Dong Suebing untuk waktu yang lama dan kemudian menyesap tehnya. Yang tua di kantormu akan pensiun. Dong Suebing bingung dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Aku pikir begitu. Apa yang salah? Su Yan menjawab, tidak ada. Aku hanya bertanya. Oh ya, pangkat Anda adalah manfaat wakil kepala bagian sekarang. Dong Suebing masih bingung. Mengapa dia menanyakan yang sudah jelas? Ya, saya masih belum dipromosikan ke pangkat wakil kepala bagian. Su Yan mengangguk dan berkata, itu saja. Kembalilah sekarang. Apa yang dia maksud? Bagaimana dengan alamatnya? Tanpa alamat, bagaimana saya bisa mendapatkan bukti? Manfaat wakil kepala seksi. Kenapa dia menanyakan hal ini sekarang? Dong Suebing meninggalkan kantor Su Yan dengan enggan. Dia memikirkan apa yang dikatakan Su Yan kepadanya saat dia berjalan di sepanjang koridor menuju tangga. Tiba-tiba matanya bersinar dan memukul dahinya. Yang tua. Manfaat wakil kepala seksi. Wakil kepala biro cabang Su mengisyaratkan kepadanya bahwa yang tua tahu alamat Zhou Guoan dan menyiratkan bahwa jika dia bisa mendapatkan bukti untuk menjatuhkan Zhou Guoan, maka dia akan dipromosikan ke peringkat wakil kepala bagian. Inilah yang ingin dikatakan Su Yan padanya. Dong Suebing dengan cepat berjalan kembali ke kantor urusan umum. Yang tua. Dong Suebing pergi ke Old Yan setelah dia memasuki kantor. Yang tua meletakkan korannya dan mengangkat kepalanya. Oh, kepala Xiao Dong. Dong Suebing melambai pada Tan Limei dan yang lainnya untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Dia melihat ke pintu kantor kecil, dan pintu itu tertutup. Dia bertanya dengan suara lembut, saya perlu mencari tahu sesuatu dari Anda. Blok mana dan Zhou Guoan tinggal? Yang tua tercengang, saya tidak tahu. Dong Suebing menatap matanya, unit mana dan lantai berapa? Yang tua memaksakan senyum. Dia tahu di mana Zhou Guoan tinggal. Bertahun-tahun yang lalu, Yang tua juga mendapat dukungan dan telah mengunjungi semua pemimpin selama tahun baru Imlek untuk memberi mereka hadiah. Dia telah pergi ke markas biro cabang beberapa kali, dan Zhou Guoan tinggal di dekat mantan pemimpinnya. Old Yan berpikir sejenak dan menuangkan air dari cangkirnya ke mejanya. Dia membasahi jarinya dan menulis di mejanya dengan jarinya. Merah bata bangunan 2N lantai, unit 5. Dia melihat Dong Suebing melihat tulisannya dan dengan cepat menyeka noda air. Terima kasih. Dong Suebing ingat alamatnya dan segera meninggalkan kantor cabang. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa jika seseorang dikorupsi, pasti akan ada bukti seperti uang tunai dalam jumlah besar, barang antik yang mahal, deal di rumah mereka. Dong Suebing tidak yakin berapa banyak rumah yang dimiliki Zhou Guoan. Tapi dia memikirkannya dan markas keamanan negara adalah lokasi terbaik untuk menyembunyikan barang rampasannya karena dijaga ketat. Itu adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan sejumlah besar uang tunai dan barang antik. Tanpa bukti nyata, petinggi tidak akan mengeluarkan izin dan izin penggeledahan. Tidak ada yang bisa memasuki rumahnya untuk mencari bukti, terutama di kantor cabang keamanan negara. Itu adalah tempat teraman di Beijing. Tapi itulah yang orang lain pikirkan. Jika ada seseorang di dunia ini yang bisa memasuki rumah Zhou Guoan untuk mencari bukti tanpa ada yang mengetahuinya, orang itu adalah Dong Suebing. Dia memiliki kembali. Dia masih punya waktu 10 menit lagi. Sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Harus mendapatkan bukti. Dong Suebing bertekad untuk membalas Zhou Guoan. Bukan hanya dia bisa mendapatkan posisinya lagi, tapi dia juga masih bisa naik pangkat. Dong Suebing berjalan di sepanjang jalan yang dia lalui bersama Menteri Lui dan Kepala Yan. Dia memasuki sebuah hutong dan membuat banyak belokan melalui gang-gang. Kemudian Dong Suebing melihat sebuah perkebunan kecil tidak jauh dari situ. Meskipun hanya ada satu bangunan,
itu masih dianggap sebagai perkebunan. Ada pos jaga di gerbang utama, dan ada gerbang samping kecil. Tidak ada tanda atau penjaga di gerbang samping. Dari luar, bangunan itu tampak seperti tempat tinggal perusahaan milik negara pada umumnya. Tetapi Dong Suebing mengetahui bahwa ada ruang jaga lain di kaki gedung dan para penjaga berpatroli 24 jam. Tidak mungkin bagi siapapun untuk menyelinap ke dalam gedung. Dong Suebing berpura-pura menjadi orang yang lewat dan berjalan melewati gerbang utama. Dari sudut matanya, dia bisa melihat nomor satuan bangunan itu. Unit yang paling dekat dengannya adalah unit 6. Itu berarti Zhou Guoan, yang tinggal di unit 5, ada di sebelah unit itu. Lantai pertama bangunan berbata merah itu memiliki pagar besi. Itu bukan jenis pagar yang lebih baru di mana ada ujung runcing yang tajam. Pagar dipasang saat bangunan dibangun. Kebanyakan dari mereka berkarat. Tidak ada pagar dari lantai 2 dan seterusnya. Hanya ada jendela kaca. Seharusnya mudah dan cepat bagi siapa saja untuk memanjat dari lantai pertama menggunakan pagar. Ini akan memakan waktu lebih sedikit daripada menendang pintu. Setelah memastikan jalan masuknya, Dong Suebing membungkuk dan mengambil sebuah batu dan menyimpannya di sakunya. Dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun. Dia berjalan kembali menuju gerbang perempatan cabang. 1 langkah, 5 langkah, 10 langkah, Dong Suebing melihat arlojinya dan kemudian ke penjaga keamanan berpakaian preman di pos jaga. Dia tiba-tiba mulai berlari, berpura-pura cemas. Dia mengeluarkan izin kerjanya dan mengetuk jendela pos jaga. Saya dari kantor urusan umum biro cabang. Istri kepala Zhou sakit dan meminta saya untuk membawanya ke rumah sakit. Anda dapat memeriksa identitas saya. Ini masalah hidup dan mati. Aku pergi dulu. Dong Suebing melemparkan kartu kerjanya ke konter dan mulai berlari menuju gedung. Kedua penjaga di pos jaga tercengang. Tunggu. Berhenti di sana. Dong Suebing mengabaikan tangisan mereka dan berlari ke kaki unit 5. Ada 9 menit 44 detik tersisa, tidak ada penyusupan atau pembobolan yang pernah terjadi di tempat ini, dan para penjaga tidak merasa ada yang salah. Penjaga yang lebih tinggi melihat kartu kerja Dong Suebing. Dia memastikan Dong Suebing benar-benar wakil kepala bagian kantor urusan umum dan mengangguk kepada rekannya. Penjaga yang lebih pendek tahu bahwa Dong Suebing sedang terburu-buru, dan dia segera menemukan nomor rumah Zhou Guoan dan menelepon. Dia ingin melihat apakah ada yang bisa mereka bantu, dan juga ada peraturan di perempatan. Bahkan jika pengunjung itu bekerja di keamanan negara, mereka juga tidak diizinkan memasuki kompleks kecuali ada izin dari residen. Penjaga perlu memanggil residen dan membiarkan residen keluar untuk mengantar pengunjung masuk. Tapi itu darurat sekarang. Jika istri kepala Zhou benar-benar sakit, tidak ada yang menjawab. Hai, apa yang kamu lakukan? Turun sekarang. Turun segera. Seorang penjaga yang sedang berpatroli di kompleks itu berteriak. Kedua penjaga di pos jaga tidak tahu apa yang terjadi dan dengan cepat berlari keluar. Menabrak. Dong Suebing, yang telah naik ke lantai 2, unit 5, telah menghancurkan jendela dengan sepotong batu dan memasuki rumah. Setelah memasuki unit melalui jendela, dia masih berteriak pada 3 penjaga keamanan, kepala Zhou lupa memberikan saya kuncinya, dan saya tidak bisa membuka pintu. Jadi aku hanya bisa memasuki unit dengan cara ini. Dong Suebing berpura-pura melihat ke dalam unit dan kemudian berteriak dari jendela, "Nih. Zhou pingsan. Kalian semua cepat. Dapatkan mobil atau ambulans. Cepat, ini darurat." Ada banyak celah dalam kebohongan Dong Suebing. Tetapi para penjaga tidak pernah menyangka Dong Suebing akan begitu berani menerobos unit kepala Zhou di siang hari bolong. Jadi para penjaga saling memandang dan kemudian salah satu dari mereka mulai memanggil ambulans. Seorang penjaga yang lebih tua merasa ada sesuatu yang salah dan berlari menaiki tangga ke unit 5. Dia berteriak kepada Dong Suebing dari luar pintu, "Buka pintunya dari dalam."
Aku akan membawanya ke bawah. Waktunya tinggal 8 menit 51 detik. Tidak ada seorang pun di kamar tidur. Dari barang-barang di dalam kamar, Dong Suebing dapat menyimpulkan bahwa itu adalah kamar putra Zhou Guoan. Dia menyerah mencari kamar ini dan berlari ke ruang tamu. Tidak ada barang antik di sekitarnya, dan lukisan di dinding paling banyak 20 hingga 30 RMB. Itu benar. Akankah Zhou Guoan berani memajang lukisan mahal di ruang tamunya seperti ini? Ketukan, ketukan, ketukan. Buka pintunya. Bagaimana kabar nih, Zhou? Dong Suebing berteriak, aku sedang menekan titik akupunturnya sekarang. Saya akan membuka pintu sebentar lagi. Kalian semua cepat dan panggil ambulans. Setelah itu, Dong Suebing mengabaikan ketukan dan teriakan itu. Dia mulai mengobrak-abrik semua laci dan lemari. Dia tidak dapat menemukan apapun. Hanya ada beberapa DVD, cangkir teh, del. Dong Suebing berdiri dan menghancurkan TV di lantai. Tidak ada apapun di dalam dan di belakang TV. Dia hanya punya 6 menit dan 27 detik tersisa. Bang, bang, bang. Buka pintunya sekarang. Percepat. Dong Suebing tidak menjawabnya dan memasuki kamar tidur utama. Dia mengunci pintu di belakangnya. Tempat ini seharusnya yang paling mudah untuk mendapatkan bukti lagi Zhou Guoan. Silahkan. Harus ada beberapa bukti. Saya mempertaruhkan karir dan masa depan saya untuk ini. Kamar tidur utama itu sederhana. Tidak ada furnitur mahal. Ada lemari putih tua, tempat tidur queen, dan meja kecil di samping tempat tidur. Selain furnitur ini, tidak ada yang lain. Tapi Dong Suebing merasa ini terlalu mencurigakan. Seorang perwira kepala divisi bahkan tidak mampu mengganti lemari pakaian. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Dong Suebing membuka lemari dan mulai membuang semua pakaian. Dia juga menyentuh saku untuk melihat apakah ada sesuatu di dalamnya. Setelah itu, Dong Suebing berdiri di atas kursi dan menggeledah kompartemen lemari yang lebih tinggi. Tidak, dia tidak dapat menemukan apapun. Hanya ada 4 menit lagi. Dong Suebing bisa mendengar keributan di luar unit. Seorang wanita yang tinggal di lantai 2 bertanya, apa yang kalian semua lakukan? Penjaga keamanan yang lebih tua itu, yang masih mengetuk pintu, berbalik dan menjawab, nih. Zhou pingsan di rumah. Saya pikir dia sakit. Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak. Kakak Liu pergi ke tempat putranya sore ini. Dia akan kembali nanti di malam hari. Dia sakit. Bagaimana bisa? Penjaga yang lebih tua menyadari apa yang terjadi. Dia berteriak ke bawah, Xiao Sun. Cepat, panjat pagar dan lihat apa yang terjadi. Dong Suebing mendengar teriakan mereka dan tahu bahwa kebohongannya terungkap. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia harus cepat. Dong Suebing menendang meja samping tempat tidur dengan keras dan memecahkan kunci laci. Beberapa dokumen berserakan di lantai. Ini adalah dokumen yang tidak penting. Ada buku bank, dan jumlahnya hanya 85.000 RMB. Hanya ada 3 menit dan 22 detik tersisa. Hancur. Itu adalah suara seseorang yang memecahkan jendela. Seseorang telah naik ke unit melalui jendela. Tidak ada waktu lagi. Dong Suebing masih belum mencari di bawah tempat tidur dan balkon. Jantung Dong Suebing berdebar kencang. Dia melemparkan bantal dari tempat tidur dan menarik selimut. Tidak ada. Bang. Seseorang menabrak pintu kamar tidur. Buka. Buka pintunya sekarang. Dong Suebing mengutuk pelan dan menarik kasur berukuran queen dari tempat tidur dengan seluruh kekuatannya. Ada sebuah buku bank ICBC berwarna merah dan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Jantung Dong Suebing berdetak kencang dan berlari ke depan untuk membuka buku tabungan. 1,75 juta RMB. Ada 1,75 juta di akun ini. Tapi akun ini tidak atas nama Zhou Guoan. Itu milik seseorang bernama Lian. Dong Suebing sangat gembira dengan temuan ini. Dia dengan cepat membuka buku catatan kecil itu. Bang.
Orang-orang di luar mencoba untuk membuka pintu. Pintunya hampir ditendang. Kotoran. Dong Suebing tahu orang di luar akan menendang pintu itu untuk kedua kalinya. Dia bergegas dan mendorong pintu dengan punggungnya. Bang! Itu adalah tendangan kedua. Pintu kamar tidur terguncang karena benturan. Pintu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dong Suebing dengan cepat membuka buku catatan itu dan melihat beberapa nama yang familiar. Salah satunya adalah wakil kepala bagian politik, Guo Sunji, dan seorang anggota staf dari Departemen Keuangan. Ada angka di belakang nama-nama itu. Nomor di belakang nama staf bagian politik adalah 9. Guo Sunji adalah 6, dan orang dari Departemen Keuangan itu adalah 2. Di belakang angka-angka itu, ada lebih banyak angka yang menyerupai tanggal dan tahun. Ini adalah buku besar. Buku besar yang mencatat semua suap yang dia terima. Buka. Jika tidak, saya akan menembak. Penjaga di luar memberi pintu tendangan keras lagi. Dong Suebing tidak punya waktu untuk terkejut atau bersemangat. Dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghafal isi buku besar itu. Pelatihan ingatannya untuk ujian pegawai negeri mulai digunakan dengan baik sekarang. Dia segera menghafal nama dan nomor yang tertulis di buku catatan. 3 detik, 5 detik. Menabrak. Pintu ditendang terbuka. Dong Suebing, yang bersandar di pintu, jatuh ke depan. Ketika Dong Suebing berbalik, laras senapan hitam menunjuk ke kepalanya. Dia segera berteriak, kembali. 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 Sekitarnya berkedip. Itu berkedip 8 kali. Pintu masuk kantor cabang. Dong Suebing berdiri di luar gerbang utama dan merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Itu damai dan berangin. Burung-burung berkicau, dan 2 penjaga di pos jaga mengobrol dengan gembira satu sama lain. Dong Suebing menghela nafas lega dan berjalan menuju sebuah gang. Dia mengeluarkan pena dan buku catatannya sambil berjalan, untuk menyentak isi yang dia hafal. Ada terlalu banyak tanggal, dan dia tidak punya cukup waktu. Dia hanya bisa mengingat 6-7 nama dan tanggal. Tapi itu harus cukup. Arregegege. Aku punya buktinya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.